pagi hari ini kita akan mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran dari kisah orang-orang pilihan. Kisah para wali Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ujian dalam kehidupan rumah tangganya. Kisah-kisah ini penting Bapak-bapak Ibu semuanya karena salah satu sebab banyaknya angka perceraian, tingginya angka perceraian itu bukan karena adanya masalah keluarga, karena kalau urusan masalah semuanya punya. Tapi salah satu yang menjadi pemicu tingginya angka perceraian itu adalah ketidakmampuan salah satu atau kedua pasangan dalam menyelesaikan masalah keluarganya atau menghadapi masalah yang mereka miliki. Jadi bukan soal penderitaan, bukan soal ujian, bukan soal musibah. Kita akan lihat bagaimana ini orang-orang pilihan, ulama-ulama besar yang namanya menghiasi rak-rak perpustakaan Islam sepanjang sejarah. Beberapa di antaranya mungkin Bapak Ibu mengenal. Saya akan lampirkan cerita-cerita ini supaya menjadi cerminan untuk kita bahwa salah satu sunnah kehidupan yang Allah tetapkan di dunia ini, orang yang tinggi tingkat keimanannya, orang yang tinggi derajatnya memang biasanya begitu. Biasanya diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak biasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjumpai atau merasakan ujian-ujian semacam ini dalam kehidupan rumah tangga kita atau dalam kehidupan kita dalam konteks yang berbeda, kita bisa menahan, belajar untuk menahan. Karena memang itulah sunnah kehidupan yang Allah berlakukan untuk dunia ini. Bahwa dunia ini bukan tempat pemberian balasan, melainkan tempat Allah memberikan ujian. Semua balasan akan dituntaskan bukan sekarang tapi nanti di yaumul qiyamah. Ini pesan terlihat sepele, tapi banyak orang gagal menghayati pesan semacam ini dan akhirnya tidak merasakan kenikmatan dalam beragama, dalam memeluk iman yang dia imani. Mari kita satu persatu kita tampilkan ya Pak. Kita kan ini ngaji hikam, rutin ngaji hikam ya. Saya udah bawa 2 kitab. Bapak bayangkan, ini 2 kitab isinya adalah cuplikan-cuplikan kisah tragis, kisah pedih, penuh penderitaan dari wali-wali. Jadi ini orang-orang yang jadi wali lewat jalur istri. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena kesabarannya menghadapi kekurangan ajaran istrinya. Nah tentu hal yang sama berlaku bagi perempuan. Kalau ada suami yang diangkat derajatnya oleh Allah karena istri yang kurang ajar, ya perempuan juga sama. Perempuan juga bisa mendapatkan kemuliaan kalau mendapatkan suami yang menguras kesabarannya gitu. Sebelum saya memulai, ada hadis yang dikutip. Ini kitab sebagiannya udah saya ceritakan di MRBJ dulu. Bapak-bapaknya pada seneng, kayaknya pada menderita kayaknya waktu di rumah tangganya. Oh kayak gini Pak Ustadz ya. Iya Pak, lihat ini wali-wali Allah, ada yang dibanting dari kasur Bu sampai berdarah ada. Kok bisa nggak ngelawan? Iya, itulah orang-orang pilihan. Kesabarannya beda dengan kita. Ini saya ngomong begini Pak, bukan berarti saya bisa kayak mereka loh ya. Ini mah minimal supaya jadi cerminan buat kita. Oh ada loh ya orang-orang yang tingkat kesabarannya selevel itu gitu loh. Luar biasa. Saya geleng-geleng kepala baca kitab ini nih. Wali-wali Allah itu ternyata begitu. Gak punya rasa dendam kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang menzoliminya. Entah itu pasangannya atau bukan pasangannya. Di antara hadis yang dikutip di sini, hadis dikutip dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karya Imam Sya'rani. Qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullah. Allah alam, ini hadis apakah ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ungkapan para ulama dan orang-orang soleh. Tapi ini pesannya bagus, pesannya bagus. Man sabara ala adam ro'ati, siapa yang bersabar atas kesabaran istrinya, bagi laki-laki,
Atahullahu ta'ala minal ajr. Saya membaca ungkapan ini juga di kitabnya Uqudul Ujain karya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, mengutip hal yang sama. Atahullahu ta'ala minal ajr ma'atu Ayyub alaihissalam. Suami yang sabar atas kekurang ajaran istrinya akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala Nabi Ayyub alaihissalam yang menerima ujian berat dalam hidupnya. Waman sobarat. Nah sekarang perempuan, Islam itu adil. Laki-laki dapat bagian, perempuan juga dapat bagian. Waman sobarat ala adza zaujiha. Perempuan yang sabar atas kelakuan suaminya, a'tahallahu ta'ala minal ajr mithlu ma a'ta Asiyah bint Muzahim. Perempuan yang bersabar atas kelakuan istrinya akan mendapatkan pahala Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah ini bapak-bapak sekalian istrinya Fir'aun. Fir'aun ini bukan hanya orang zolim, tapi dia itu orang yang sangat kejam. Sampai-sampai kekejamannya direkam dalam Al-Quran, itu suka menyembelih anak-anak yang lahir. Karena dia dikabari bahwa kelak kerajaannya akan musnah di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Tahu kabar kayak begitu, wah dia langsung bikin pengumuman. Siapa kepada ajudan-ajudannya, pokoknya kalau ada di antara Bani Israel melahirkan anak laki-laki disembelih. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum. Yudabbihun abna'akum. Quran tidak hanya mengatakan Fir'aun itu menyembelih, yudabbihun itu wazan dalam bahasa Arab, wazan fa'ala yufa'il yufidul mubalaghah. Jadi dia itu bukan hanya menyembelih sekali dua kali, tapi kerjaannya itu nyembelih orang gitu. Oh, kejam sekali. Istrinya perempuan soleha. Jadi sejarah ini Pak menginformasikan kepada kita banyak memang tokoh-tokoh yang mulia dalam agama kita dipasangkan oleh Allah dengan pasangan yang jauh berbeda, menguji mereka. Di kisah para nabi kita jumpai Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya durhaka, istrinya juga durhaka. Nabi Nuh itu 950 tahun. Ternyata setelah saya baca 950 tahun itu usia kenabian beliau. Itu belum dengan usia beliau. Berarti beliau itu bisa hidup 1000-an tahun. Bisa kita katakan hidup 1000-an tahun Nabi Nuh itu. Hidup 1000 tahun, punya istri durhaka, punya anak durhaka, umatnya sedikit. Yang beriman kepada beliau sedikit. Coba itu, ujian kurang berat apa? Makanya Nabi Nuh alaihissalam termasuk min ulil azm, termasuk rasul yang ulul azmi, yang mendapatkan kedudukan mulia dari rasul-rasul yang lain. Nabi Lut alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, orang-orang soleh itu memang begitu. Nah sekarang saya akan mulai, karena kita ngaji kitab Hikam, saya akan mulai dengan kisah pensyarah kitab Hikam, namanya Imam Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini bapak-bapak sekalian, beliau punya kitab namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, tebalnya segini. Beliau juga punya kitab tafsir namanya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quranil Majid, 8 jilid segini. Kitab tafsir yang unik, kitab tafsir tasawuf. Kitab tafsir yang berusaha mengungkap makna-makna tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Sufi. Ibnu Ajibah dikisahkan, jadi ceritanya beliau ini kayaknya punya istri lebih dari satu. Gak tahu di sini ada atau enggak ya. Ada yang udah terjadi, ada yang masih berencana, biasanya begitu. Hati-hati tuh Bu. Ibnu Ajibah nama lengkapnya Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Mahdi ibn Ajibah Al-Hassani. Jadi ini min ahlil bait. Beliau ini termasuk ahlul bait dari keturunan Sayyidina Hasan. Ulama besar. Enggak apa-apa sih poligami, asal jadi ulama besar enggak apa-apa, mending Pak. Udah poligami keluarganya berantakan kan repot. Jadi ulama-ulama dulu kadang-kadang begini Pak, kalau kita melihat sejarah masa lampau, Sayyidina Ali juga kan setelah ditinggal oleh Sayyidah Fatimah menikah dengan banyak perempuan. Mereka niatannya bagus, memperbanyak keturunan orang-orang soleh supaya banyak zuriat
yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan anak cucu keturunannya. Motivasi mereka menikah itu sebetulnya kalau konteksnya orang-orang soleh ya, memperbanyak keturunan yang baik. Supaya apa? Ya supaya Islam bisa tersebar secara lebih luas. Dulu tuh begitu. Apalagi mungkin kalau dulu ya jumlah kaum muslim gak sebanyak sekarang. Jadi di antara tujuan menikah berkali-kali itu, ya tujuannya mungkin itu, perbanyak keturunan. Saya pernah diundang ke Bogor, itu ada seorang kiai, saya nggak perlu sebut namanya, itu punya pesantren besar di daerah Bogor, dan waktu saya di perjalanan itu sempat nanya sama anaknya, karena anaknya ngejemput, kemudian saya tanya, Pak Kiai ini beliau istrinya satu, karena saya tahu kan biasanya yang pesantren gede-gede itu biasanya kadang-kadang iya gitu, istrinya lebih dari satu. Oh ada dua Ustaz. Oh ada dua. Anaknya berapa? Anaknya 20 Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim kata saya. Subhanallah 20. Gimana ngaturnya itu? Iya ada yang dari istri pertama, ada yang dari istri kedua. Maksudnya di generasi sekarang nih masih ada gitu loh. Pas saya tanya usianya berapa? 80-an. Usianya udah 80 tahunan, 20 orang. Tapi Pak, subhanallah, namanya kiai ini. Namanya kiai ya, ada aja mungkin amalannya gitu. Kalau saya sebut namanya Bapak pasti mencari nanti. Dicari pengen tahu amalannya kayak ini. Tanya sama saya, itu gimana kata saya ngurus pondok? Biasanya kan kalau ngurus pondok itu suka ada konflik keluarga gitu. Wajar lah, manusiawi kadang-kadang. Kata anak-anaknya, alhamdulillah. Ya buktinya pondoknya maju. 1000 santri, gede lagi pondoknya itu. Alhamdulillah katanya 20 anaknya itu semuanya mondok. Semuanya masuk pesantren, semuanya. Dan saya mau bilang Pak, nyuruh anak mondok itu sebetulnya bukan perkara yang mudah loh. Apalagi zaman sekarang. Karena nggak semua orang suka dengan kehidupan di pesantren yang serba terkungkung itu. Beliau berhasil itu mondokin semua anaknya mondok semua. Selesai mondok, anaknya itu, wow alam dengan amalan apa saya nggak ngerti ya, kok bisa akur gitu katanya. Jadi mereka itu nggak mempersoalkan tuh soal kepengurusan pesantren, nggak konflik lah, adem ayem aja. Ada lagi seorang kiai di Banten, kiai terkenal kalau yang ini. Beliau punya istri 4 kalau nggak salah, dan semua istrinya itu hafiz Quran. Artinya hafiz Quran bukan hafiz Quran sebelum menikah. Ketika dinikahi oleh beliau, istrinya jadi hafal Quran gitu loh. 4-4-nya. Jadi ulama-ulama dulu ini ketika mereka berpoligami, memang niatannya itu memperbaiki. Bukan hanya memperbaiki keturunan, tapi memperbanyak keturunan yang soleh. Jadi motivasinya itu motivasi dakwah gitu loh. Nah kalau orang-orang poligami motivasinya itu dorongan syahwat, gak puas dengan satu bini, ya tapi masih mending Pak daripada berzinah gitu kan. Tapi ini kalau seandainya masih bisa ditahan, saya pernah bilang sebelumnya poligami itu seperti pintu emergensi, pintu darurat. Kalau gak penting-penting banget jangan dibuka, karena itu berpotensi merusak kehidupan rumah tangga. Baik, Imam Ibn Ajibah ini ulama besar, beliau punya beberapa istri, nggak tahu berapa jumlahnya, saya nggak disebutin di sini. Ya Rob, suatu ketika kata beliau, saya merasakan pedihnya atau apa namanya keburukan akhlak beberapa istri saya, kata beliau. Di antara cerita yang beliau sebutkan dalam salah satu referensi, dia katakan, ini buku judulnya Al-Utrujah fi Manibtulia bi Adaz Zaujah. Ini belum saya ceritain di MRBJ. Yang ini udah sebagian. Ntar saya ceritain lagi. Banyak sekali. Ini berapa? 100 hampir 160 halaman. Isinya orang-orang menderita gara-gara bininya. Kemudian ada ini As-Sabr ala Zaujat. Ini sekitar 106 halaman. Berarti 200-an halaman. Kisah orang-orang yang menderita gara-gara bininya. Ibnu Ajibah ini suatu ketika kata beliau, saya sedang berkholwat. Berkholwat itu artinya menyendiri, berzikir ya pada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu tempat yang agak tinggi. Faghadibat
ba'du nisa'i. Nah, sebagian bini saya pada ngomel. Lihat suaminya zikiran gitu, sebagian bininya pada ngomel. Wa harakat hal ghirah fasu'idat ilayya. Naiklah dia ke tempat beliau sedang berkhalwat itu, sedang berzikir itu. Bininya naik. Walabbabatni, ditarik sama bininya. Tak begini. Wa anzalatni dardabah. Digini disingkirin didorong dari tempatnya. Thumma akhrajatni min babid dar, dikeluarin dari pintu, ditendang oleh sama bininya sampai keluar pintu. Wa syaddat albab, ketika suaminya ditendang keluar dari pintu, pintunya dijeblak begini. Syaddat itu artinya menutup dengan keras. Wa zaraqat khalfi fabittu kharijan dar. Beliau itu diperlakukan kayak begitu sama istrinya, bukannya melawan. Akhirnya apa kata beliau? Saya terpaksa tidur di luar kamar, tidur di luar ruangan. Lagi jikiran, bininya datang, ditendang begitu kira, nggak tahu masalahnya apa, nggak diceritakan di sini. Langsung sampai keluar pintu, pintunya ditutup dengan keras. Akhirnya beliau terpaksa tidur di luar rumah, di luar kamar, di luar ruangan beliau, tidak melawan. Ya sebenarnya tidak melawan kekurangan ajaran pasangan itu bukan bagian dari kelemahan. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi. Tolak ukurnya itu bukan dengan gelut gitu loh. Orang gelut enggak, bukan dengan keperkasaan kata Nabi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia bisa marah. Kita bisa ini kan ngomelin bini kita kalau ini ini udah KDRT. Bahasa kita sekarang udah KDRT. Jadi ini wali ini KDRT Pak. Ternyata itu bukan cuma sekali doang. Ada lagi beberapa episode di bawahnya itu. Nah ini wa min dzalika, ada lagi episode lainnya. Ani ataitu laha dzata yaum. Suatu ketika saya bawa makanan buat istri saya, kata Imam Ibn Ajibah. Bawa makanan buat istri saya. Bijubnatain toriyatain, dibawa makanan berupa keju yang masih segar kata beliau di piring fiwi'a. Fawajadtuha ghadba, pas datang bawa makanan bininya marah. Fa'ajanathuma, kemudian di apa namanya tuh, fa'ajanathuma tuh apa, diinjak-injak. Fa'ajanathuma birijliha, diinjak-injak sama kakinya. Gue bayangin dah, ngasih sarapan, beliin nasi uduk buat bini, habis itu diinjak-injak sama bininya. Diinjak-injak sama bininya. Summa romat bihima, udah mah diinjak-injak, dibuang pula itu makanan itu. Ya suami datang baik-baik ngasih makanan, sampai diinjak-injak makanannya dibuang. Summa romat bihima fi wajhi, dibuang ke wajah saya. Dilempar ke wajahnya. Coba itu isi kurang ajar apa coba ini? Ulama besar Pak, ulama besar punya karangan kitab tafsir, ahli tasawuf, dihormati di banyak negara muslim, karangannya meluas, dibaca di mana-mana. Ternyata punya bini kayak begini. Dikasih makanan, bukannya makasih, malah diinjek-injek, dilempar ke mukanya. Astagfirullah. Wa kuntu jalisan. Saya waktu itu duduk, kata beliau cerita nih. Fadorobat roksi fil haid. Ya salam. Selesai itu makanan diinjak-injak, dilempar ke mukanya, mukanya dijedotin ke tembok. Ini cerita kayak gini. Dorban syadidan, dijedotin ke tembok keras lagi katanya, sampai berdarah. Terus beliau bilang apa? Wa ammas sabbu wad du'a fala yuhsa wala yu'ad. Kalau urusan cacian makian kata beliau itu udah enggak kehitung. Kayak gini, KDRT kayak gini, kalau urusan cacian makian kata beliau sudah tidak terhitung. Saking banyaknya. Nah ada lagi kisah. Itu ulama besar, kenapa nggak melawan? Ya karena mereka tahu. Bahkan ada nanti kita temukan keterangan Imam Sya'rani, beberapa wali Allah itu, mereka itu memandang hubungannya dengan Gusti Allah itu dilihat berdasarkan perlakuan istrinya. Maksudnya begini, ada wali-wali Allah itu merasa
Kalau istrinya berlaku jahat, itu tanda bahwa dirinya itu penuh maksiat gitu loh. Hubungannya jelek dengan Tuhannya. Dijadiin ukuran gitu Pak. Perlakuan istri kepada dia itu dijadiin ukuran bagaimana Allah menilai dirinya. Kalau istri saya berlaku jelek kepada saya, ya berarti ada masalah dengan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai segitunya. Kalau kita kan nggak begitu, nyalahin bini. Kamu bukan istri yang soleha, bukan istri yang taat, cerai aja begitu. Jadi salah satu penyebab perceraian itu saya kira ketidakmampuan orang untuk menahan ujian rumah tangga. Bukan soal dia punya masalah dalam rumah tangganya, ketidakmampuan menahan itu. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang yang diuji dengan pasangannya banyak sekali. Nah, cerita-cerita semacam ini sebenarnya kadang-kadang penting memotivasi kita. Oh, ternyata itulah yang Allah tetapkan untuk orang-orang pilihannya. Ujian-ujian semacam itu. Imam Murtado Az-Zabidi ini yang punya Syarah Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Beberapa versi ada yang 2 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang 4 jilid. Nah, di syarah itu kitab sama imam namanya Murtado Az-Zabidi segini. Saya ada di rumah kitabnya. Ulama besar itu. Ternyata beliau juga punya pengalaman yang sama. Cuma pengalamannya gak begitu sadis ya, gak begitu sadis. Intinya beliau diuji sama Allah dengan perempuan yang tidak soleha. Oh enggak, ini ceritanya itu beliau menikah pertama-tama dengan perempuan yang baik. Setelah itu istrinya wafat. Akhirnya beliau merasakan kesedihan mendalam, akhirnya menghabiskan usianya dengan berzikir, dengan uzlah, menyendiri berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertengahan jalan tiba-tiba beliau menikah dengan seorang perempuan lagi. Setelah istrinya yang pertama meninggal, nikah lagi dengan perempuan yang gak soleha. Yang terjadi apa? Mari kita baca sedikit ya. Tsumma tazawwaja bimra'ah ghaira shalihah muddah qalilah. Jadi sempat sebentar nikah dengan perempuan kedua, cuman gak soleh. Tsumma kemudian Imam Murtado Az-Zabidi ini wafat. Fa'akhfat mautahu. Kebayang gak ini Pak? Ini ulama besar wafat. Punya bini gak tahu diri. Suaminya wafat, dia sembunyikan kabar wafatnya. Gak dikasih tahu ke orang. Buat apa? Ternyata dalam keterangan yang saya baca ini, itu bininya sengaja menyembunyikan wafat suaminya ini, yang ulama besar ini, supaya bisa ngambil harta warisannya. Harta kekayaannya diambil, disembunyikan kabar wafatnya, sehingga dia bisa mengambil hartanya. Hatta naqalul asya an-nafisa wal mal wal dhakhair wal kutub. Kitab-kitabnya dijual-jualin. Ulama kan bisa punya banyak koleksi kitab ini dijualin, harta-hartanya diambil. Punya istri kayak begini. Imam Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, mengalami hal yang sama. Baru ketika harta-hartanya udah diambil, barulah disebarkan kabar wafat suaminya ini. Jadi istrinya nggak sayang sama suaminya. Diuji sama Allah dengan ujian seperti itu. Nah, yang tidak kalah menarik Bapak Ibu sekalian, ada kisah, saya pindah dulu satu kitab ke kitab yang lain. Ini ada kisah seorang wali. Nah, ini pelajarannya sangat banyak. Luar biasa, ini pelajaran sangat banyak. Ada seorang wali disebutkan dalam kitab At-Tashawuf ila Rijalit Tasawuf. Naam. At-Tashawuf ila Rijalit Tasawuf. Ini yang bercerita muridnya. Jadi ini murid bercerita tentang gurunya. Nama muridnya ini Asy-Syaikh Abu Muhammad Salih Ibn Yansaran. Dari Maghrib. Maghrib ini bagian barat. Kalau sekarang tuh Maroko, Tunisia, Maghrib. Dulu nyebutnya Maghrib. Sekarang tuh Maroko, Tunisia, itulah. Nah, kata muridnya, ini cerita saya terima dari guru saya berkali-kali. Yaqul ghair marrah, lebih dari satu kali gurunya cerita ini. Cerita apa? Ceritanya itu begini. Suatu ketika nama gurunya ini namanya Abu Muhammad Abdul Razak. Kita sebut aja Abdul Razak.
Namanya gurunya Syekh Abdul Razak. Nah inilah tokoh utamanya dalam cerita ini, Syekh Abdul Razak. Suatu ketika Syekh Abdul Razak ini mengalami kesedihan luar biasa karena ada masalah dengan istrinya, disebutkan di sini. Irtamma Syekhuna Abu Muhammad Abdul Razak min amrin kana bainahu wa baina zawjihi wa rubbama darabathu fa'tazalaha. Nah, kata muridnya yang cerita ini itu kayaknya mungkin habis dipukul sama istrinya. Habis dipukulin sama istrinya, habis di KDRT sama istrinya, akhirnya dia sedih, mungkin merenung dengan masalah rumah tangganya. Fa'tazalaha. Kemudian karena mungkin perasaan manusiawi ya, akhirnya ditinggalin istrinya itu. Ditinggalkan istrinya. Wan farada fi zawiyah Dhinnun al-Misri bi Akhmim. Nah, ketika dia tahu punya bini yang kurang ajar, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan dia menyendiri di tempatnya Dhinnun al-Misri. Ini seorang ulama besar juga, seorang sufi besar juga, Dhinnun al-Misri. Faqadawna ilaihi yauman, datanglah kita ke tempat menyendirinya beliau itu, kata muridnya. Wa qad talattaha bid-dima, lihat Pak, itu bercucuran darah waktu kita datang. Guru kita ini bercucuran darah. Jadi ini habis dipukulin sama istrinya, saya bercucuran darah. Bercucuran darah. Kita kalau berantem sama istri, bapak kalau berantem sama istri, ibu kalau berantem sama suami, kayaknya nggak sampai segitunya kan. Ya paling jauh ada kata-kata kasar yang memang membuat hati kita sakit. Ini sampai bercucuran darah. KDRT level tinggi sampai bercucuran darah. Talattaha bid-dima walau suhu menjeruh. Kepalanya terluka, bercucuran darah pula. Fahaddatsani annahu kana bizawiyah bil-lail wa babuha mughlaq. Ceritalah waktu itu gurunya itu yang bercucuran darah. Pernah suatu malam, kata beliau, saya berada di zawiyah. Di zawiyah itu maksudnya tempat menyendiri itu tuh. Pojokan, zawiyah itu artinya pojokan. Pojokan tempat beliau berkhulwat itu. Pernah suatu malam tiba-tiba ada orang datang, pintu ketutup. Tiba-tiba ada orang datang. Fa idza rajul madda yadahu ilal bab fanfatah. Ada orang buka pintu, tiba-tiba pintunya bisa kebuka, kemudian masuk ke ruangan beliau. Faqala lahu man anta, nanyalah beliau, siapa kamu datang malam-malam begini? Kemudian orang itu menjawab, ana Musa al-Harawi, saya Musa al-Harawi. Nah cerita ini nanti Musa al-Harawi ini yang cerita intinya itu dari Musa al-Harawi. Qala Abdul Razak faqala li isma'u haditsu, dengerin Abdul Razak, dengerin saya mau cerita. Syekh Musa al-Harawi ini yang cerita kepada Abdul Razak yang di KDRT oleh istrinya, Abdul Razak ini. Suatu malam pernah ada seorang wali, kata Syekh Musa al-Harawi, dhahaba rajul ila wali minal awliya sami'a bihi fasara ilaihi masirata asyhur. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada seorang wali dan dia menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mendatangi wali itu. Fadakhalal balad alladhi kana fihi billail. Datanglah dia di waktu malam. Fanazala fi ulwid dar allati kana yaskun fiha dzalikal wali. Tiba-tiba dia sampai di rumah seorang wali itu. Seketika sampai, falamma kana al-lail sami'a dzalikar rajul kalam imra'atil wali wa qad atathu bit-ta'am. Nah, ini menarik, Pak. Jadi ceritanya ada seorang pemuda mendatangi seorang wali besar. Di suatu malam ketika dia sampai, pemuda ini mendengar omongan istri wali ini. Istri seorang wali ini. Mendengar omongan istrinya. Istrinya tuh ngomong begini. Ini istri dari seorang wali besar itu yang gak disebutkan namanya. Yang menceritakan Syekh Musa al-Harawi tadi. Istrinya bilang begini. Khud ya murai. Fa wallahi law aliman nasa minka ma'alam larajamuka bil hijar. Dasar tukang pamer. Jadi istrinya bilang sama suaminya yang wali besar ini, dasar tukang pamer, ambil nih katanya. Itu seandainya orang-orang tahu aib kamu. Istrinya yang ngomong nih sama suaminya. Wah, suaminya ulama besar. Seandainya orang-orang tuh tahu aib kamu, mereka akan melempar kamu dengan bebatuan. Artinya menghinakan suaminya.
menganggap suaminya itu tukang pamer gitu loh. Ulama besar seorang waliullah, orang soleh, dibilang sama istrinya, dasar tukang pamer. Murai itu artinya orang tukang pamer, orang yang suka ria. Suami dasar tukang pamer, ambil nih. Dia mau ngasih sesuatu kira-kira begitu. Itu keansaannya jemaah-jemaah kamu itu tahu akhlak kamu yang sesungguhnya. Mereka tuh pasti melempari kamu dengan bebatuan. Pasti menghinakan kamu, kata istrinya. Nah, pemuda tadi kan niatannya pengen silaturahim ke wali besar ini. Ngedengar omongan istrinya, gak jadi. Nyangkanya apa? Ini orang durhaka gitu loh. Ya kalau orang soleh gak mungkin dibilang gitu sama istrinya. Kira-kira begitu. Dia mendengar dari luar ruangan, kok bisa dia dibilang begitu sama istrinya. Berarti ini bukan seorang wali ini. Berarti ini bukan orang pilihan yang harus saya kunjungi gitu loh. Seorang pemuda ini, dia berbisik di dalam hatinya. Nah kemudian akhirnya dia memutuskan gak jadi ketemu gitu loh, gak jadi ketemu sama wali tadi itu karena mendengar omongan istrinya yang kurang ajar itu. Wa ataitu ila hadha syekh li atabarrak bi ru'yati wa zawjuhu a'lam bi ahwali. Kata dia dalam hatinya, kata pemuda ini, saya itu datang ke sini ingin bertabarruk dengan syekh ini. Tapi pas saya dengar istrinya ngomong kayak begitu, ya buat apa? Berarti kan bukan orang soleh itu kalau diomong sama bininya kayak begitu. Kan bininya lebih tahu keadaan suaminya. Dia berbisik dalam hatinya kayak gitu. Akhirnya nggak jadi, mengundurkan diri. Tadinya pengen bersilaturahim kepada wali besar itu, mengundurkan diri gara-gara dengar omongan istrinya. Kalau bininya aja ngomong kayak gitu, buat apa saya datengin? Kira-kira begitu. Faham bil insir. Akhirnya dia mau pergi. Duna an yara. Dia berencana untuk mengundurkan niat, mengundurkan diri, tapi jangan sampai ketahuan. Kata pemuda ini. Thumma istaqbaha ar-ruju duna ayyara. Falamma asbaha qara'a bab darsy. Tapi dia mikir-mikir lagi pas dia berniat mau pergi gitu kan, masa sih nggak ketemu sama sekali, minimal saya ngelihat wajahnya lah, kata beliau ini, kata pemuda ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di waktu pagi hari beliau memberanikan diri mengetuk pintu rumah itu. Faqalat lahu zaujatuhu. Nah, yang buka istrinya, istri wali tadi ini, yang ngomong kurang ajar ini gitu loh, yang buka istrinya. Kata istrinya, inna syekh dhahaba ilal ghaba liyahtatim. Suami saya pergi ke hutan mau nyari kayu dia. Sono pergi, sono. Kalau mau ketemu sama dia, sono ketemu di hutan. Kata istrinya, yang kurang ajar ini. Fadhahaba ilal ghabah. Pemuda ini akhirnya pergilah ke hutan. Fawajada syekh ma baina syajar. Pas datang ke hutan, ngelihat syekh ini yang seorang wali besar ini, dia sedang berada di antara pepohonan. Wal asad yaksir lahul hatab. Dia melihat pemandangan yang aneh. Dia melihat ada seekor singa yang memotong-motong kayu, yang membawakan kayu untuk beliau. Jadi beliau ini nyari kayu di hutan dan dibantu oleh seekor singa. Kan jarang-jarang ada orang bisa menaklukkan singa gitu. Berkayu, mencari kayu di hutan. Pemuda ini heran, kok bisa itu? Kok bisa ada orang bisa menaklukkan hewan buas sampai hewan buas pun tunduk gitu loh di hadapan beliau ini. Fajama'ahu syekh wa rabatahu bil habal. Pemuda ini melihat syekh yang wali besar ini, dia ngegulung kayunya sambil dibantu sama seekor singa hutan itu. Wa ja'alahu ala dhahril asad. Kemudian kayu-kayunya ini diletakkan di punggung singa tadi. Jadi ini yang tadinya dia udah suuzon gitu, suuzon Pak, suuzon, nyangkanya omongan bininya ini bener gitu loh. Ternyata pas dilihat di hutan, wah ini hal ajaib ini, kok bisa ada orang kayak begini, sampai bisa berani di hutan bersama seekor singa, singanya tunduk lagi sama dia. Fahamalahul asad ila an qaruba minal umran fa anzala syekh al-hatab an dhahri wa raja'al asad ilal ghaba. Dibawalah kayu-kayu itu sama singa tadi. Kemudian sampai ke satu titik, singanya balik lagi ke hutan. Dia bawa kayunya mau ke rumah. Lihat.
Fabadara rajul ila syekh faqabbala yadahu. Pemuda yang tadinya suuzon tadi itu, nyangkanya ini bukan orang soleh karena diomongin kayak gitu sama bininya. Pas tahu ada karomah, namanya karomah. Kalau wali itu namanya karomah. Karomah itu artinya sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh seorang wali. Wali ini orang soleh pastinya Pak ya. Nggak ada cerita orang punya karomah tapi nggak sholat, nggak mungkin. Orang yang istiqomah menjalankan syariat, Allah berikan kemuliaan berupa hal-hal yang luar biasa, itu namanya karomah. Ketika pemuda ini melihat karomah syekh tadi, akhirnya dia langsung mendatangi beliau dan mencium tangannya. Sekaligus mohon maaf barangkali kan ada seujon itu dalam hatinya. Wa qala lahu ya sayyidi, yang mulia, bimanil tahadzal maqam. Dengan apa Anda mendapatkan makom ini? Makom ini maksudnya makom kemuliaan ini. Anda menjadi sosok yang sampai-sampai hewan buas saja takut kepada Anda. Dengan cara apa Anda mendapatkan makom kemuliaan ini? Jawaban beliau, jawaban syekh tadi, faqala lahu syekh bisabri ala ma sami'atal bariha. Aku bisa mendapatkan kemuliaan ini karena kesabaranku atas apa yang sempat engkau simak tadi malam. Maksudnya kesabaran atas kelakuan istrinya. Gara-gara kelakuan istrinya itu dan beliau bersabar menahan itu, Allah angkat derajatnya sampai-sampai diberikan karomah yang tidak biasa. Bisabri ala ma sami'atal bariha. Saya bisa begini karena kesabaran saya atas apa yang pernah kamu simak tadi malam. Dalam hatinya dia ngomong, ya berarti beliau ini tahu saya datang ke rumahnya padahal belum ketemu gitu. Itu ada Pak. Ada orang-orang yang memang punya karomah kayak begitu. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, ulama besar asal Maroko. Kalau ini ulama kontemporer abad 20. Wafat itu kayaknya 1991, 92 gitu. Ulama besar Maroko. Itu gurunya guru-guru kami di Al-Azhar, ulama besar. Karangannya itu 19 jilid segini. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Itu istrinya cerita. Selama beliau hidup sama Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari ini katanya, beliau itu kalau seandainya ada orang mendengar suara orang dari luar rumahnya, udah tahu yang datang ini fulan tahu. Diberikan karomah oleh Allah, di antara karomahnya seorang wali besar Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Termasuk sosok yang kita ceritakan ini. Pemuda tadi datang ke rumahnya, belum ketemu, tapi tahu gitu loh bahwa dia menyimak omongan istrinya. Saya itu dapat kemuliaan seperti ini karena kesabaran itu. Tsumma qala li Musa al-Harawi. Nah, Syekh Abdul Razak yang dikasih cerita ini, dikasih nasihat sama gurunya. Wa anta ya Abdul Razak kamu ini. Wa ta'alakallahu ta'dhin fi qulubi ahli al-masyriq wal maghrib. Abdul Razak, kamu ini ulama besar. Nama kamu itu dikenal di timur dan di barat. Jadi Abdul Razak ini ulama besar pada zamannya. Nama kamu dikenal di timur dan di barat. Tapi kamu gak bisa bersabar dengan kelakuan istri kamu. Kamu bisa membimbing banyak orang berdakwah ke timur, ke barat. Nama kamu dikenal luas. Tapi kamu gak bisa menahan dan bersabar dengan kelakuan istri kamu yang satu itu. Sementara ada seorang wali besar yang dia sampai di KDRT sama istrinya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, karomah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Kamu yang ulama besar ini, yang nama kamu udah dikenal di timur dan di barat, gak bisa bersabar atas kelakuan istri kamu. Itu nasihat buat kita juga, Pak. Istri kita, suami kita sejahat-jahatnya gitu kan. Setahu saya sih, ya mungkin ada kasus-kasus di mana KDRT sudah berlebihan ada. Ini Bapak Ibu sekalian, cerita semacam ini tidak berarti melegalkan KDRT. Tidak berarti menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Enggak boleh tetap. Poin penting yang bisa kita petik adalah ada orang-orang ketika mendapatkan ujian berat itu mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka tahu inilah wasilah atau perantara untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak punya kasus berbeda, bukan istri, bisa jadi karyawan, bisa jadi anak, bisa jadi mertua, bisa jadi tetangga, bisa jadi saudara istri, bisa jadi saudara suami, ponakan, sepupu dan seterusnya.
Lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika orang dalam puncak keimanannya, dalam level keimanan yang tinggi, dia bisa bertahan walau dengan ujian yang sangat berat. Gak ada lagi Pak penafsiran yang lain kecuali ini masalah iman. Orang bisa bertahan sampai bersabar dengan tingkat kesabaran sedalam itu. Gak ada penjelasan lain kecuali ini orang-orang yang punya keimanan tinggi. Artinya apa? Pelajarannya bagi kita apa? Kalau kita mampu mengatasi masalah ujian hidup yang kita terima, seberat apapun ujian itu, berarti PR-nya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan itu. Bukan kita lari dari masalah yang kita hadapi, tapi kita meningkatkan keimanan supaya kita mampu menghadapi. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah orang pilihan, kisah-kisah para wali Allah Subhanahu wa taala yang diuji oleh pasangan-pasangannya. Perlu saya lanjut Pak? Apa tanya jawab? Mau dilanjut? Masih banyak, masih banyak ini. Ada lagi Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ulama terkenal di Mesir, ulama besar yang punya Al-Mizanul Kubra, punya Al-Yawaqit wal Jawahir, punya kitab Mukhtasar Futuhat Makkiyah. Wah, berjilid-jilid karangannya. Ternyata sama di antara ujian hidupnya, tapi menariknya beliau tidak mengatakan ujian hidup. Di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepada saya, kata beliau, kata Imam Sya'rani, ini saya bacakan. Perkataan Imam Sya'rani, punya bini kurang ajar, punya pengikut kurang ajar pula. Beliau ngomongnya apa? Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada saya, sabri ala iwaji atba'i wa zawjati, kesabaranku atas kekurangajaran istriku dan para pengikutku, wa khodimi, dan pembantunya. Jadi ini Imam Sya'rani ini istrinya, pembantunya, pengikutnya kurang ajar, dan beliau bisa bersabar menghadapi mereka semua. Beliau mengatakan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Kalau kita nyebutnya bukan nikmat, itu kesengsaraan. Udah punya bini yang kurang ajar, punya pengikut yang rese, kira-kira begitu. Punya pembantu yang kurang ajar pula. Beliau bilang itu nikmat Allah untuk saya. Wa dzalika li ilmi. Tuh lihat Pak. Kenapa beliau mengatakan sebagai nikmat? Karena saya tahu, kata Imam Sya'rani, bi annal wujud yu'amiluni ala surati ma amaltu bihi rabbi. Karena beliau itu tahu bahwa gambaran hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada gambaran orang-orang sekitar beliau memperlakukannya. Ini ulama besar ngomong kayak begini. Jadi beliau melihat kalau punya pengikut rese, punya istri kurang ajar, berarti itu tanda hubungan saya rusak nih sama Allah. Berarti saya harus banyak-banyak ibadah lagi. Jadi menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan pasangannya, bukan menyalahkan pengikutnya, menyalahkan dirinya karena beliau punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sebagaimana orang-orang sekitar memperlakukan kita. Kalau kita punya bini kurang ajar, ya mungkin ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level-level keimanan yang udah jauh di atas kita Pak. Kalau kita nggak bakal sampai segitunya. Kalau punya bini kurang ajar, ya kita bilang kamu istri durhaka. Kamu yang durhaka, bukan saya. Saya sudah berusaha menjadi suami yang baik. Kamu yang durhaka. Kalau wali-wali Allah itu nggak begitu. Melihat pasangannya kurang ajar, yang disalahin itu dirinya. Berarti ada yang salah dengan hubungan saya. Ada yang salah dengan ibadah saya. Mungkin saya kurang ketaatannya. Nah ini rasa serba kurang ini Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita baca biografi para aulia seperti Imam Busiri misalnya yang punya kitab Burdah itu, dia mengaku dalam salah satu bait Burdahnya itu yang terkenal itu gimana itu, mengaku bahwa saya ini tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, kadang-kadang merendah gitu ya, merasa bahwa ketika dia itu kalaupun berjumpa dengan Tuhannya, saya nggak punya banyak amal soleh, nggak punya banyak kebaikan. Kalau kita kan kebalikannya, punya kebaikan sedikit aja diomong-omongin ke orang. Orang-orang pilihan itu ketika mereka sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah di hadapan Tuhannya, masih ngomong saya ini bukan orang taat, saya ini banyak maksiat.
Dan maksiat versi mereka itu bukan maksiat versi kita, Pak. Maksiatnya versi wali itu bukan maksiat versi kita. Maksiatnya mereka itu apa coba? Kadang-kadang lalai mengingat nama Tuhannya. Lalai doang, lupa doang. Lupa mengingat nama Tuhannya itu bagi mereka itu maksiat. Kadang-kadang mungkin meninggalkan amalan-amalan sunnah secara sengaja padahal bisa. Mereka memandang itu sebagai kelalaian. Kalau kita kan biasa-biasa aja. Selesai sholat kita langsung lari tanpa wiridan, bagi kita tuh biasa-biasa aja. Ada orang-orang mandang itu maksiat, kamu nggak tahu diri. Habis ketemu sama Tuhan masa langsung ngelewas begitu aja, begitu Pak. Mereka punya standar-standar yang berbeda dengan kita. Nah, tapi paling tidak, kalaupun kita nggak bisa meneladani mereka dan sepertinya sulit ya meneladani mereka, minimal kita belajar menumbuhkan rasa cinta kepada mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dibangkitkan bersama sosok yang dia cintai. Tergantung di hati kita ada siapa sekarang. Kalau di hati kita ada ulama, ada orang-orang soleh, ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendedikasikan hidup kita untuk menghidupkan syariatnya, berkhidmat kepada para penuntut ilmu yang mempelajari agamanya, kita berkhidmat untuk umatnya, mengurus masjid, mengurus rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati kita ada kecintaan kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, insya Allah. Walaupun derajat kita jauh di atas mereka, Nabi yang bilang, orang akan dibangkitkan bersama sosok yang dia cintai. Nah, inilah ibadah yang sering orang lupakan. Ada ibadah Pak, namanya ibadah hati. Kita ini selama ini memahami ibadah itu terbatas pada ibadah fisik. Ya sholat, ya haji, ya umroh, ya baca Quran. Itu ibadah, betul ibadah. Tapi ibadah yang tidak kalah penting, bagaimana menjernihkan hati kita supaya hati kita ini menyukai kebaikan, menyukai orang-orang baik, menyukai orang-orang soleh. Kalau rasa suka atau rasa cinta itu tertanam secara jujur, bukan yang dibuat-buat. Beda tuh Pak. Orang yang memang mengaku cinta dan pura-pura dengan kecintaannya dengan orang yang tulus, punya rasa cinta memang kepada para aulia, kepada orang-orang soleh. Insya Allah sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dibangkitkan dengan sosok-sosok yang kita cintai. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.